Saudara Joko Widodo mengaku merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, dan dia melaporkan itu karena dia menyadari bahwa itu adalah delik aduan. Dan kalau karena itu delik aduan, makanya harusnya pasalnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla kepada Sylvester Madudina, yakni 310 dan 311 KUHP. Karena hari ini dimensinya adalah ITE begitu, maka boleh juga menggunakan pasal yang berkaitan dengan ITE, tapi jenis delik pasalnya tetap pencemaran atau menyerang kehormatan, yakni 27A. Kalau kita kembali ke pasal 160 KUHP, itu kan nggak ada relevansinya. Dan itu memang secara subjektif kalau dimasukkan, penyidik punya kewenangan objektif untuk melakukan penahanan karena ancamannya di atas 5 tahun. Termasuk juga 32, 35 yang tadi sudah kita dengar. Tapi saya ingin bicara dua hal dalam forum ini, yakni pertama kita bicara tentang proses prosedur, yang kedua substansi dari persoalan anak bangsa yang hingga saat ini tak kunjung mendapatkan penyelesaian. Alih-alih kita mendapatkan keyakinan bahwa ijazah seorang presiden yang 2 periode itu asli, tapi dengan proses ini justru masyarakat makin meyakini ada problem, ada masalah. Karena bagi orang yang punya ijazah asli sebenarnya mekanisme untuk meyakinkan masyarakat untuk tahu bahkan meyakini ijazahnya asli itu adalah dengan menunjukkannya, bukan dengan kemudian melaporkan, mengancam dan seterusnya. Terbukti kasus ini pernah bergulir. Mohon maaf, bukan hanya status tersangka. Tersangka macam-macam. Sudah terpidana siapa? Bambang Tri dan Gus Nur. Pertanyaannya, apakah dengan dipidananya Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur kemudian orang menjadi berubah meyakini ijazah seorang saudara Joko Widodo itu asli? Kan tidak. Nah, prosedur yang hendak saya kritisi itu adalah demikian. Dan saya ingin menggunakan kerangka demikian. Kita sebagai rakyat mengontrol kekuasaan itu mekanismenya hanya 2. Kalau keliru kita luruskan, kalau udah benar cukup. Tidak perlu udah benar kita puji-puji. Itulah kaitannya kenapa ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau keliru diluruskan, kalau udah benar bukan kemudian dipuji-puji, jilat-jilat sampai mendapatkan madu dari jilatan dan puji-pujian itu, keliru. Nah, saya mau mengkritisi kinerja Polda Metro Jaya. Kombes Pol Budi Hermanto menurut saya telah melanggar asas presumption of innocence. Kenapa sih dalam proses penyidikan itu penyidik berhati-hati diantaranya tidak menyebutkan nama orang secara lengkap, hanya inisial. Kenapa? Karena penyidik pun punya keyakinan bisa saja penyidik keliru sehingga orang sudah disebutkan namanya, marwah dan wibawanya tercemar, dianggap melakukan kejahatan, tiba-tiba putusannya bebas. Kenapa? Karena dalam putusan pengadilan itu tidak semua putusan itu dipidana loh. Ada onslah, ada free